Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Sama-sama kita akan kaji berkaitan dengan masalah Al-Quran. Kemarin kita sudah sempat mengkaji tentang apakah sama antara surga dan neraka. Tentu jawabannya adalah berbeda. Surga penuh dengan kenikmatan, neraka penuh dengan siksaan. Surga untuk orang-orang yang bertakwa, sedangkan neraka untuk mereka orang-orang yang kafir, yang zalim, yang musyrik, dan para pembuat dosa. Pagi hari ini akan kita kaji berkaitan dengan surat Ibrahim ayat yang ke-16. Surat Ibrahim ayat yang ke-16, di mana di dalam surat tersebut Allah kemukakan min waraihi, di hadapannya jahannamu, ada jahannam. Dari hadapannya ada jahannam. Wa yusqa mimma'in sodidin, dan diberi minum, dia diberi minum dari air nanah. Yatajarra'uhu wala yakadu yusighuhu, dia meneguknya dan hampir-hampir tidak bisa menelannya. Wala yakadu yusighuhu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelan air nanah tersebut. Dia meneguknya dan hampir-hampir dia tidak bisa menelan air tersebut. Wa ya'tihi mautu, dan maut datang kepadanya min kulli makanin, dari segala tempat. Wa ma huwa bimautin, dan tidak ada dia mati, tidaklah dia mati. Wa min waraihi, dan dari hadapannya azabun ghalizun, ada azab yang berat, ada azab yang berat. Jadi di sini bercerita tentang bahwa nanti di neraka ada air nanah yang akan diminumkan kepada penghuni neraka. Kemarin tuh ada air yang sangat mendidih, juga diminumkan kepada penduduk neraka, yang mana dengan sebab panas dan mendidihnya air tersebut, maka diminum, kemudian putuslah usus-usus yang meminum air tersebut. Nah, ayat ini yaitu Ibrahim ayat yang ke-16 dan 17 berkaitan dengan orang-orang kafir. Berkaitan dengan orang-orang kafir yang menentang para rasul, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala. Disinilah mereka diceritakan keadaan mereka di neraka jahanam. Baik, kita akan kaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min waraihi jahannamu,
min waraihi jahannamu wa yusqa mimma'in sadidin. Di hadapannya ada jahanam. Dia akan diberi minuman dengan air nanah. Min waraihi jahannamu, di hadapannya ada jahanam, yakni neraka jahanam telah mengejarnya dan ia pasti akan mendapatkannya. Di hadapan mereka ada jahanam yang menantinya untuk memasukinya setelah mereka binasa dan kehausan. Kebinasaan orang-orang yang berbuat sewenang-wenang dan keras kepala antara lain di hadapannya ada neraka jahanam. Nah, ini gambaran buat kita agar kita tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain. Penguasa tidak boleh berlaku semena-mena, baik itu penguasa dari tingkat atas maupun tingkat yang paling bawah. Tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Kita harus menghormati dan kita harus menghargai, harus saling menyayangi antar sesama umat manusia. Ancaman Allah itu sangat luar biasa beratnya bagi mereka orang-orang yang bertindak semena-mena dan sewenang-wenang. Siapapun orangnya yang berlaku dan bertindak semena-mena dan sewenang-wenang, Allah akan jebloskan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Diberikan kepada orang tersebut dikasih minum dengan air nanah. Wa yusqa mimma'in sadidin, dia diberi minuman dengan air nanah. Bayangkan coba, penghuni neraka katakan gitu, kita ini katakan semisalnya adalah penghuni neraka, waduh, jijik, geli. Kita ngelihatnya saja sudah jijik, apalagi diminum air nanah tersebut. Wa yusqa mimma'in sadidin. Jadi malaikat Zabaniyah, malaikat yang berada di dalam neraka, malaikat Zabaniyah memberikan mereka minum dari air tanah. Ya, memberikan minum kepada penduduk neraka dengan air nanah, yaitu campuran dari nanah, darah dan keringat mereka. Ya. Jadi bukan air nanah saja, tapi air nanah tersebut maksudnya adalah campuran antara air nanah, darah dan keringat penduduk neraka. Maka malaikat Zabaniyah memberikan minum kepada penduduk neraka tersebut dengan air nanah bercampur darah dan keringat. Kemudian diteguknya air nanah itu dari waktu ke waktu dan dia hampir-hampir tidak dapat menelan. Hampir-hampir tidak dapat menelannya karena sangat panas dan berbau busuk. Dan datanglah bahaya maut kepada mereka, kepadanya dari segenap penjuru. Ya, air nanah sudah panas, bau busuk pula. Jadi mereka hampir-hampir tidak bisa menelannya. Tapi mereka harus dan terpaksa menelannya karena rasa haus yang sangat luar biasa di dalam neraka. Susah. Gimana enaknya orang disuruh nelen air yang berbau busuk dan panas.
Ini aja bau sedikit aja udah nggak mau. Makanya kita aja di dunia ini geli, ya. Nanah udah menyenyeh dan lain sebagainya. Tapi itu adalah nanti minuman bagi orang-orang penduduk neraka. Makanya kita harus memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Yatajarra'uhu dan dia meneguknya. Jadi penduduk neraka ini meneguk air nanah tersebut. Wala yakudu yusiguhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimautin wa min waraihi azabun ghalizun. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segala tempat, dari segala penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Jadi kematian itu datang dari segala arah, dari segala tempat, ya, menuju kepada orang-orang penduduk neraka tadi. Tapi nggak mati-mati, ya. Tapi nggak mati. Di hadapannya masih ada azab yang berat, masih ada lagi azab yang sangat berat. Yatajarra'uhu, dia meminum air nanah itu. Maksudnya yakni ia tidak meminumnya sekaligus, namun sedikit demi sedikit, karena rasa pahit dan panasnya serta kotor dan busuknya air nanah tersebut. Sedikit-sedikit dia minum. Karena apa? Ya karena memang luar biasa, jijik, bau, panas lagi, pahit air nanah itu. Tapi terpaksa dia minum karena dia haus. Wala yakadu yusiguhu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya, namun ia menyangkut di tenggorokan. Namun ia menyangkut di tenggorokan sehingga memperlama azab yang ia dapat. Kadang dengan rasa haus dan kadang dengan meminum nanah dengan cara tersebut. Jadi dia tidak bisa meminum, tapi dia harus meminum. Nah ini kan dia nyangkut kemudian di tenggorokan. Bau. Ya karena baunya kok. Itulah azab. Jadi semakin dia nyangkut di tenggorokan, maka semakin lama azab yang dia rasakan. Semakin dia nyangkut di tenggorokan, semakin lama dia merasakan azab daripada meminum air nanah tersebut. Bayangin tuh kok. Bayangkan betapa beratnya siksa dan azab api neraka. Itu dari segi air saja. Dari segi air saja, yaitu air nanah. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin, dan datang kepadanya maut min kulli makanin, dari segala tempat, dari segala penjuru. Yakni sebab kematian mendatanginya dari segala arah. La yamutu fiha wa la yahya. Ini ada di dalam Toha ayat yang ke-74. La yamutu fiha wa la yahya. Itu di dalam neraka dia kagak hidup, dia kagak mati, dia juga kagak hidup.
Mati kagak, hidup kagak. hidup kagak. Sengaja dibikin oleh Allah. Seksaan itu. Siksaan seperti itu, mati kagak, hidup kagak. Agar dia merasakan betapa berat, berapa sangat luar biasanya azab di neraka. Kemudian ada berdasarkan hadis. Jadi kalau berdasarkan hadis, pada saat itu memang kematian sudah dibinasakan oleh Allah. Kematian sudah dibinasakan oleh Allah. Maka tidak ada lagi kematian. Penghuni surga kekal hidup di surga karena nggak ada kematian. Penghuni neraka juga kekal hidup di neraka karena nggak ada kematian. Sebelumnya Allah telah membinasakan kematian. Itu cerita dan riwayat di dalam hadis. Makanya kekal mereka. Padahal mereka berharapkan kematian agar mereka nggak disiksa lagi. Jadi orang-orang neraka, penghuni neraka, karena saking beratnya dan sangat beratnya siksa, mereka mengharapkan kematian. Kok mereka mengharapkan kematian? Setelah dia mati, dia istirahat dan tidak merasakan lagi siksa. Akan tetapi sudah tidak ada lagi kematian. Sudah tidak ada lagi kematian. Memang Allah sengaja bikin seperti itu agar terasa sangat luar biasanya siksa dan azab neraka. Wa min waraihi azabun ghalizun, dan dari hadapannya ada azab yang berat. Masih ada lagi tuh azab yang berat, azab yang keras, azab yang sangat luar biasa. Tidak ada yang mampu menahannya. Gak ada yang mampu menahan daripada siksa neraka. Gak ada yang mampu menahan daripada azab neraka. Jadi inilah kondisi daripada neraka jahanam. Makanya setelah kita mengetahui dari kemarin, dari minggu-minggu yang lalu, kita bahas ayat-ayat yang berkaitan neraka, agar kita ingat, Buat mati. agar kita takut, khawatir masuk neraka. Dan memang sekali lagi fungsi Al-Quran itu dan juga Kanjeng Nabi Muhammad Basyira wa Nazira, memberikan kabar peringatan. Nazira, memberikan kabar peringatan. Contohnya ini Ibrahim ayat yang ke-16 dan 17. Al-Quran memberikan peringatan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berhati-hati terhadap siksa api neraka. Kong ya, itu dulu, insyaallah besok kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.